Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Wahdia dengan NIM H0523358 kelas PGSDD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi P3K dan poin-poin yang akan dijelaskan yaitu yang pertama, pokok-pokok tindakan pertolongan, selanjutnya pembalutan, pembidaian, dan transportasi dan evakuasi. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu P3K. Jadi P3K yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah tindakan atau perawatan sementara yang akan diberikan segera setelah seseorang mengalami kecelakaan atau cedera sebelum mendapatkan perawatan medis lanjutan dari tenaga kesehatan atau profesional. Seperti misalkan pada saat melakukan kepramukaan dan ada kejadian atau kecelakaan yang tiba-tiba saja terjadi sebelum mungkin adanya ambulans yang akan mengantarkan pasien ke rumah sakit, maka akan dilakukan tindakan pertolongan pertama yaitu P3K. Tujuan utama dari P3K ini adalah menyelamatkan nyawa, mencegah kondisi korban menjadi lebih parah, mengurangi rasa sakit, serta membantu mempercepat proses penyembuhan. P3K ini bukan pengobatan lengkap, melainkan tindakan awal yang bersifat darurat dan dilakukan oleh orang terdekat atau petugas terlatih. Selanjutnya, tindakan pertolongan pertama pada orang kecelakaan yang pertama yaitu kita harus memastikan keamanan lokasi tersebut. Nah, pada langkah ini adalah langkah awal yang tidak boleh diabaikan. Sebelum mendekati korban kecelakaan, petugas atau pemberi pertolongan harus memastikan bahwa kondisi sekitar aman dari bahaya lanjutan seperti kebakaran, kendaraan lain, atau situasi yang mengancam keselamatan penyelamat dari korban. Jadi, langkah ini bertujuan agar proses pertolongan tidak menimbulkan kecelakaan tambahan atau membahayakan lebih banyak orang. Yang kedua yaitu memeriksa kondisi korban. Nah, tahap ini mencangkup pemeriksaan kesadaran korban dengan menanyakan atau menggerakkan korban secara halus untuk melihat responnya. Langkah ketiga yaitu menghubungi layanan darurat seperti ambulans atau petugas kesehatan. Itu sangat penting untuk memastikan korban mendapatkan penanganan lanjutan dari tenaga medis yang kompeten. Langkah yang keempat yaitu menghentikan pendarahan. Nah, tindakan ini paling krusial karena pendarahan yang tidak dikendalikan bisa menyebabkan kematian. Pemberian pertolongan dianjurkan menggunakan perban steril, kain bersih, atau apapun yang tersedia untuk menekan luka dan mencegah infeksi untuk memperlambat hilangnya darah. Langkah yang keenam yaitu memantau terus kondisi korban. Nah, memantau kondisi korban sambil menunggu tenaga medis sangat penting untuk mendeteksi perubahan kondisi yang mendesak. Kita harus selalu memperhatikan pernapasannya, respon, dan kondisi umum korban. Selanjutnya yaitu pembalutan dan pembidaian, di mana pembalutan ini adalah proses pembungkusan luka atau area yang cedera menggunakan bahan seperti kain perban untuk melindungi luka dari infeksi, mengontrol pendarahan, serta memberikan stabilitas pada area yang terkena cedera. Sedangkan pembidaian adalah teknik pertolongan pertama yang digunakan untuk membatasi gerakan pada bagian tubuh yang mengalami cedera, khususnya pada tulang atau sendi yang diduga patah atau terkilir. Selanjutnya, transportasi dan evakuasi korban, di mana transportasi dalam kepramukaan berperan penting untuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas, terutama pada kegiatan besar seperti perkemahan, jambore, atau kegiatan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, kalau evakuasi itu adalah proses aman memindahkan korban dari lokasi bahaya ke tempat yang lebih aman untuk melindungi korban dari resiko bahaya lanjutan dan memudahkan pemberian pertolongan lebih lanjut.